Ya, jadi materi untuk minggu keempat itu mengenai metode komputasi alloy design ya. Jadi di sini uh, akan disebutkan metode-metodenya, kemudian akan dijelaskan atau dibahas satu persatu ya. Kemudian minggu kemarin sudah dibahas juga untuk materinya ya. Jadi dari metode dari komputasi material itu seperti apa, itu batasan-batasannya juga, dan kemudian yang akan dibahas untuk kuliah kali ini lebih banyaknya di mana. Jadi batasannya kan tergantung dari ukuran-ukurannya ya. Jadi semakin ke sini dia permodelannya ukurannya semakin besar. Tapi semakin ke sana dia untuk perhitungannya sendiri dia akan lebih akurat. Nah, kemudian untuk kuliah ini metode komputasi untuk desain paduan logam itu yang akan dibahasnya karena di bagian ini ya. Jadi terutama ke density functional theory, kemudian ke molecular dynamic. Karena di sini juga sudah cukup mewakili untuk properties yang akan dihasilkan untuk mendesain paduan logam ya. Untuk di sini ya kebanyakan memang berhubungannya dengan prosesnya karena apa di simulasi atau permodelan yang lebih real. Nah, di sini kita di sini bisa mengatur komposisi dari paduan logamnya dan juga bisa mendapatkan nilai-nilai propertiesnya tanpa harus melakukan percobaan juga. Jadi di sini melakukan simulasi. Nah, jadi yang akan dibahas pertemuan kali ini terutama mengenai density functional theory ya, lebih dekat lagi, kemudian minggu depan ke molecular dynamic. Kemudian setelah itu akan dibahas juga perhitungan computational thermodynamic ya, kemudian data mining, dan juga nanti machine learning. Nah, baru ya karena awal-awal sudah dibahas density functional theory, nanti praktikumnya juga akan dimulai dengan perhitungan density functional theory ya. Nah, kemudian apa itu first principle density functional theory? Jadi di sini perhitungannya menggunakan untuk menghitung sifat fisik ya. Sifat fisik berdasarkan dari dasarnya atau dari awalnya seperti massa dan juga muatan dari elektron, kemudian hukum gaya Coulomb dari elektronnya itu berdasarkan prinsip dari kuantum mekanik ya, atau mekanika kuantum. Nah, di sini memang tidak akan terlalu dibahas tentang dasar-dasar teori atau prinsip-prinsip dari kuantum mekanik, tapi langsung ke perhitungan density functional teorinya itu bagaimana ya, pendekatan yang digunakan, dan juga simplikasi yang digunakannya juga. Nah, kemudian kadang disebut juga ab initio, yaitu dari bahasa Latin ya, yang artinya adalah from the beginning. Jadi sama juga first principle karena dia menghitungnya berdasarkan dari basic awalnya ya, dalam ukuran skala atomik seperti itu. Nah, kemudian ya kita melihatnya nanti untuk kuantum mekanik itu berdasarkan permodelan atom ya. Permodelan atom itu ada bermacam-macam, yang kita lihat itu adalah elektron cloud atau orbital ya. Jadi densitas atom-atomnya seperti ini. Jadi ada model Bohr dan kemudian Dalton, yang lainnya juga akan ada permodelannya seperti itu. Nah, kemudian nanti akan ada elektron, neutron, dan juga proton ya. Dan nanti perhitungan first principle itu menghitung dari sifat dari elektronnya ini.
elektron behavior-nya, sifatnya, kemudian hubungannya dengan elektron yang lainnya. Jika misalkan di sini ada atom lagi, kemudian ada elektronnya juga, nah itu bagaimana sifatnya atau perhitungannya, hubungannya. Nah, kemudian ini model atom ya. Model atom awalnya dari tahun 1803, itu dari model atom Dalton, kemudian ke Thomson tahun 1904, Rutherford, Bohr, dan juga ini yang kita gunakan untuk model kuantum mekanik adalah persamaan dari Schrödinger ya, yaitu elektron cloud model. Jadi densitas dari elektronnya di sekitar fotonnya. Nah, jadi dasar dari metode kuantum mekanik adalah bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan dari Schrödinger ya. Nah, kemudian apa itu persamaan Schrödinger, yaitu nanti juga akan kita bahas ya. Dia ditemukannya di tahun 1926. Nah, kemudian ada juga yang atau saat dia menemukan persamaan Schrödinger-nya itu dia memberikan pemikiran ya, thought eksperimen. Jadi dimisalkan atau dihayalkan suatu percobaan, ada sebuah kucing seperti ini ya. Saya tulis ini. Sebentar. Jadi dimisalkan kita ada kucing ya. Kucing kemudian kita tempatkan di dalam satu box seperti ini. Nah, di dalam boxnya itu ada sebuah racun atau gas beracun yang bisa keluar atau tersebar di dalam boxnya itu. Nah, kemudian saat kita, ini boxnya tertutup ya, jadi ada kemungkinan 50% bahwa kucingnya itu akan hidup dan juga 50%-nya kucingnya akan mati setelah kita lihat selama misalkan 1 jam seperti itu. Nah, tapi ini kan percobaannya hanya di pemikirannya saja ya, jadi bukan percobaan secara nyata. Nah, kemudian Schrödinger itu dia menemukan pemikirannya bahwa berdasarkan mekanika kuantum atau kuantum fisik ya, saat awal dia sebelum dibuka boxnya, jadi kan kita bisa melihat apakah kucing itu mati atau hidup itu setelah kita buka boxnya. Nah, tapi pada saat sebelum dibuka boxnya itu, kucingnya itu berada dalam keadaan hidup dan mati secara bersamaan ya. Secara bersamaan. Jadi dia mempunyai keadaan, ada di dua keadaan antara hidup dan mati. Sampai kita lihat boxnya bahwa kita bisa tahu bahwa kucing itu benar-benar mati atau hidup. Nah, jadi sebelum itu kucingnya itu berada dalam buruk probabilitas ya, dalam keadaan setengah mati setengah hidup. Nah, itu Schrödinger-nya itu menemukan hal ini tuh, bahwa suatu keadaan dalam kuantum fisik itu bisa dalam keadaan dua keadaan ya, atau dinamakannya superposition. Nah, kemudian ya jadi seperti itu ya. Jadi ya elektron atau yang lainnya juga bisa dalam dua keadaan pada saat yang bersamaan. Nah, jadi prinsip ini yang akan digunakan untuk perhitungan ataupun juga untuk desain-desain dari paduan ya. Mungkin di sini ada videonya yang lebih jelas penjelasannya.
Bisa ditonton. Austrian physicist Erwin Schrödinger is one of the founders of quantum mechanics, Suaranya but he's terdengar most ya? famous for something he never actually did, a thought experiment involving a cat. He imagined taking a cat and placing it in a sealed box with a device that had a 50% chance of killing the cat in the next hour. At the end of that hour, he asked, what is the state of the cat? Common sense suggests that the cat is either alive or dead, but Schrödinger pointed out that according to quantum physics, at the instant before the box is opened, the cat is equal parts alive and dead at the same time. It's only when the box is opened that we see a single definite state. Until then, the cat is a blur of probability, half one thing and half the other. This seems absurd, which was Schrödinger's point. He found quantum physics so philosophically disturbing that he abandoned the theory he had helped make and turned to writing about biology. As absurd as it may seem, though, Schrödinger's cat is very real. In fact, it's essential. If it weren't possible for quantum objects to be in two states at once, the computer you're using to watch this couldn't exist. The quantum phenomenon of superposition is a consequence of the dual particle and wave nature of everything. In order for an object to have a wavelength, it must extend over some region of space, which means it occupies many positions at the same time. The wavelength of an object limited to a small region of space can't be perfectly defined, though, so it exists in many different wavelengths at the same time. We don't see these wave properties for everyday objects because the wavelength decreases as the momentum increases, and a cat is relatively big and heavy. If we took a single atom and blew it up to the size of the solar system, the wavelength of a cat running from a physicist would be as small as an atom within that solar system. That's far too small to detect, so we'll never see wave behavior from a cat. A tiny particle like an electron, though, can show dramatic evidence of its dual nature. If we shoot electrons, one at a time, at a set of two narrow slits cut in a barrier, each electron on the far side is detected at a single place at a specific instant, like a particle. But if you repeat this experiment many times, keeping track of all the individual detections, you'll see them trace out a pattern that's characteristic of wave behavior, a set of stripes, regions with many electrons separated by regions where there are none at all. Block one of the slits and the stripes go away. This shows that the pattern is a result of each electron going through both slits at the same time. A single electron isn't choosing to go left or right, but left and right simultaneously. This superposition of states also leads to modern technology. An electron near the nucleus of an atom exists in a spread-out wave-like orbit. Bring two atoms close together, and the electrons don't need to choose just one atom, but are shared between them. This is how some chemical bonds form. An electron in a molecule isn't on just atom A or atom B, but A plus B. As you add more atoms, the electrons spread out more, shared between vast numbers of atoms at the same time. The electrons in a solid aren't bound to a particular atom, but shared among all of them, extending over a large range of space. This gigantic superposition of states determines the ways electrons move through the material, whether it's a conductor, or an insulator, or a semiconductor. Understanding how electrons are shared among atoms allows us to precisely control the properties of semiconductor materials like silicon. Combining different semiconductors in the right way allows us to make transistors on a tiny scale, millions on a single computer chip. Those chips and their spread-out electrons power the computer you're using to watch this video. An old joke says that the internet exists to allow the sharing of cat videos. At a very deep level, though, the internet owes its existence to an Austrian physicist and his imaginary cat. Ya, jadi itu ya. Kucingnya kucing hayalan saja ya. Jadi percobaannya hayalan, kucingnya juga hayalan. Jadi suatu percobaan pemikiran saja. Nah, kemudian ya intinya di situ ya nanti kita akan menghitung fungsi dari electron density-nya ya. Makanya disebut density fungsional dan hubungannya dengan di dalam struktur seperti apa. Nah, kemudian ini perkembangan dari quantum theory tadi ya,
Jadi tadi model atom, kemudian ini adalah quantum theory yang awalnya dari persamaan Schrödinger tadi, yang sekitar tahun 20 dan 30 ya. Jadi ini adalah fondasi dari teori-teorinya itu ya, ditemukan. Kemudian tahun 1960 itu sudah bisa dihitung struktur pita dari suatu molekul atau suatu struktur secara akurat. Kemudian setelah itu berkembang lagi, kita bisa menghitung permukaan atau juga antarmuka. Kemudian berkembang lagi dengan berkembangnya teknologi komputasi dan juga aproksimasinya, pendekatan-pendekatannya itu bisa menghitung dari suatu struktur ya, properti dari struktur, kemudian bagaimana dia vibrasi di atom-atomnya itu di dalam strukturnya itu. Ini nanti terutama untuk temperatur tinggi ya. T yang tinggi itu vibrasi dari atom-atom, kemudian nanti elektronnya juga pasti akan berpengaruh. Tahun 1990-an aplikasinya sudah ke kompleks material, kemudian ke novel material ya. Jadi material-material untuk yang komposisinya juga beragam, molekulnya beragam, dan juga ya nanti pasti perhitungannya juga membutuhkan waktu dan juga kecepatan yang harus lebih tinggi ya. Jadi kompleks material berarti nanti atom-atomnya akan beragam sampai ke yang bisa ke high entropy alloy juga ya, yang minimal 5 unsur pemadu utamanya. Nah kemudian ini keunggulannya atau prinsip dari perhitungannya ya. Jadi inputnya itu, jika ini adalah kita misalkan adalah sebentar, inputnya ya, input kemudian ini ke density functional theory perhitungannya ya, itu adalah hanya atomic number, berarti kan jenis atomnya itu apa, atomnya Si, Al dicampurkan, kemudian struktur kristal atau struktur molekulnya seperti apa. Jadi sangat simpel ya, kita tinggal masukkan suatu kristal struktur yang